Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, maupun sumber daya alam non-hayati seperti tanah, air, dan udara, baik yang berupa materi maupun yang berupa energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sayangnya, banyak kerusakan yang terjadi. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Sisi laut Indonesia Banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat baru-baru ini jadi tempat pembuangan sampah. Banyaknya kerusakan yang terjadi karena adanya eksploitasi berlebih pada pemanfaatan sumber daya alam ini. Pembuangan limbah berlebih, rusaknya ekosistem, tercemarnya air bersih, dan polusi udara yang semakin menjadi-jadi. Banyak kelangkaan yang terjadi dan kerusakan lingkungan yang semakin kritis. Limbah yang dibuang secara sembarang, baik limbah dari industri maupun limbah dari rumah warga. Limbah plastik sangatlah berdampak buruk pada ekosistem tanah. Lalu, upaya apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini? Upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam tersebut relevan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada pasal 5, konversi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem tersebut dilakukan melalui kegiatan yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang ketiga pemanfaatan sumber secara lestari sumber daya alami, hayati, beserta ekosistemnya. Cara yang pertama menghemat bahan bakar yaitu berjalan kaki ke tempat-tempat yang dekat. Selain dapat menyehatkan, ini juga termasuk upaya penghematan bahan bakar. Yang kedua yaitu tidak menghidupkan kendaraan ketika sedang menunggu atau ketika sedang berhenti lama. Contohnya ketika sedang menunggu teman atau sahabat. Salah satu upaya untuk mengurangi polusi yaitu dengan cara menanam tumbuhan atau tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran di sekitar rumah. Adapun bentuk penghematan air yaitu contohnya dengan cara kita mencuci buah-buahan di dalam wadah yang dapat menyimpan air banyak. Itu kita cucinya beberapa kali agar bersih, bukan di wadah yang dapat membuang banyak air seperti wadah yang banyak terdapat bolong-bolongnya. Agar kita menghemat air sedemikian rupa. Selanjutnya, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Tidak dihura-hurakan atau tidak boros dalam menyiram tanaman. Selanjutnya, saat kita menggunakan air di keran seperti mencuci muka, maka setelahnya kita harus menutup rapat keran tersebut. Adapun macam-macam pencegahan pencemaran tanah, yang pertama dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua dengan cara penanaman pohon. Manfaat dari membuang sampah pada tempatnya, yang pertama dapat mempermudah memilih sampah yang dapat didaur ulang. Adapun manfaat penanaman pohon, yang pertama menghasilkan oksigen kepada manusia, dan yang kedua menyerap karbon dioksida, dan yang ketiga menyerap air hujan, serta yang terakhir itu menjadi sumber pangan. Lestarikan sumber daya alam Indonesia.